Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembukuan dan pencatatan atau rekonsiliasi fiskal. Ya, pembukuan versus pencatatan. Apa itu pembukuan dan pencatatan? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah suatu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Oke, berikut tentang pengenaan pajak penghasilan. Jadi, bisa kita lihat ya di bagian ini. Wajib pajak ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Dan kan untuk orang pribadi ini bisa merupakan seorang karyawan maupun usahawan. Nah, apabila orang pribadi ini seorang karyawan, maka menghitung penghasilan bersihnya itu didapatkan dari gaji bersih dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan penghasilan yang akan dikalikan dengan tarif PPh orang pribadi. Selanjutnya, bila orang pribadi usahawan, ini bagi dua lagi. Ada yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan omsetnya di atas atau sama dengan 4,8 miliar. Nah, kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, ini kita menggunakan perkiraan atau norma perhitungan. Kemudian, dari penghasilan yang dihitung berdasarkan norma perkiraan, itu dikurangi dengan PTKP dan dikalikan dengan tarif PPh orang pribadi. Selanjutnya, untuk omset yang di atas 4,8 miliar, ini wajib ya menggunakan pembukuan. Kemudian, nanti dalam perhitungannya tetap kita kurangkan dengan PTKP, kemudian kita kalikan dengan tarif PPh orang pribadi. Kemudian, untuk PPh badan, di sini kita bisa menggunakan pembukuan ya. Jadi untuk PPh badan wajib menggunakan pembukuan dengan tidak dikurangi PTKP. Jadi kalau badan tidak ada namanya PTKP dan langsung dikalikan, bisa dikalikan dengan tarif PPh final dan bisa dikalikan dengan tarif PPh badan. Oke, di sini ada ilustrasi ya dari penghasilan yang objek final dan final. Ini dari penghasilan kita kategorikan ya dia badan atau orang pribadi, kemudian kita laporkan KTP dan kemudian kita setorkan ke kas negara. Jadi di sini ya, jadi penghasilan yang ada kita kurangkan dengan beban-beban ya. Setelah kita kurangkan dengan beban, kita menghasilkan penghasilan kena pajak dan biasanya kita kalikan dengan tarif pajak. Kemudian ketemu tarif pajak terutang selama 1 tahun dan jangan lupa kita kurangkan dengan kredit pajak. Misalnya ada angsuran PP pasal 25, ada pemotongan PP pasal 22, PP pasal 23, dan pajak luar negeri ada. Sehingga kita nanti akan menghasilkan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Oke, di sini ada penghasilan kena pajak. Ini berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak berbeda untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dalam wajib pajak dalam negeri dibedakan menjadi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan. Seperti yang tadi dibahas tadi ya. Sedangkan wajib pajak luar negeri dibedakan wajib pajak yang menjalankan usaha melalui BUT atau wajib pajak luar negeri lainnya.
Di sini kita lihat ya, jadi wajib pajak dalam negeri di sini ada menyelenggarakan pembukuan, ya perhitungannya dari penghasilan neto dikurangi zakat, dikurangi konstitusi kerugian, dan dikurangi BPKB. Kemudian bilang untuk badan di sini ya, untuk penghasilan netonya jadi penghasilan bruto dikurangi biaya. Kemudian apabila menggunakan norma perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi di sini ya, dari penghasilan itu kita kurangi zakat, kita kurangi BPKB, dan bisa juga untuk penghasilan itu dari penghasilan bruto kita kalikan dengan tarif normal. Kemudian di sini ada yang menggunakan PP23 atau yang dikenakan penghasilan dengan perhitungan final, dengan tarif final. Oke. Bila dengan menggunakan tarif final, maka langsung saja penghasilan bruto kita kalikan dengan tarifnya. Oke, sekarang kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Oke, hasil dari rekonsiliasi fiskal. Jadi, pelaksanaan pembukuan ini berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Kemudian dari perbedaan tersebut timbul perbedaan pengakuan pendapatan, kemudian perbedaan pengakuan beban di laporan laba bersih. Sehingga penyesuaian ini diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Kemudian di sini ada istilah rekonsiliasi dan koreksi. Nah, rekonsiliasi ini adalah melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan proses pengisian SPT. Sedangkan koreksi ini adalah pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif atau pengurangan koreksi negatif hanya berdasarkan penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Jadi, rekonsiliasi ini lebih banyak digunakan ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan, koreksi atas pendapatan, beban, dan lain-lain. Oke, kemudian di sini ada macam-macam perbedaan ya, berdasarkan sifat, dan ada koreksi positif dan negatif. Nah, kalau koreksi positif ini bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk koreksi negatif ini bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ada yang namanya perbedaan waktu. Jadi ada perbedaan waktu temporer dan permanen. Bila temporer ini merupakan akibat adanya perbedaan waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir yang serupa. Tapi apabila ada perbedaan permanen, ini merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Jadi ya sudah memang berbeda ya antara perlakuan perpajakan dan akuntansi. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian perbedaan atau rekonsiliasi. Jadi dari laba akuntansi ditambah dengan penghasilan yang belum diakui, dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambah biaya non-deductible, kemudian dikurangi biaya-biaya deductible yang belum dibebankan, kemudian dikurangi penghasilan yang dikenai PPh final, ditambah biaya 3M dari penghasilan final, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak. Oke, kemudian di sini ada biaya-biaya yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau 3M yang bisa kita lihat di pasal 6 ayat 1. Nah, di sini ada biaya-biaya yang termasuk 3M atau bersifat yang dapat dikurangkan, deductible atas penghasilan bruto. Yang pertama ada biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bunga, sewa, dan royalti, kemudian biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, biaya administrasi, dan pajak selain PPh. Selanjutnya ada biaya penyusutan fiskal atau amortisasi fiskal.
Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada kerugian karena penjualan atau pengalian harta. Selanjutnya ada kerugian dari segi syukur. Kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan usaha yang dilakukan di Indonesia. Ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kemudian ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jadi ini piutang yang memang secara nyata ya, secara real tidak dapat ditagih. Dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, daftar piutang yang tidak dapat ditagih diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian setelah diserahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau BUPN, dan ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan hutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur, serta telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. Kemudian ada sumbangan ya, sumbangan di sini diatur juga, jadi sumbangan yang diperbolehkan hanya sumbangan dalam rangka bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian, sumbangan dalam rangka infrastruktur, dan sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, dan dalam rangka pembinaan olahraga, dan seluruhnya ini harus diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian di sini ada ketentuan khusus ya atas biaya 3M. Jadi biaya 3M yang dapat dibebankan hanyalah biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak. Kemudian biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai pajak final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dibebankan. Nah, selanjutnya, jika diketahui nilai biaya secara total, perhitungan biaya 3M dapat dibebankan atau tidak, dapat ditetapkan berdasarkan metode pro rata berdasar proporsi penghasilan. Kemudian di sini ada ketentuan tentang kompensasi kerugian. Jadi, kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kemudian, atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan hingga paling lambat 10 tahun. Ya, di sini ada yang termasuk non-deductible expense. Ini sesuai dengan pasal 9 S1. Jadi ada biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible atas penghasilan bruto. Contohnya di sini meliputi pembagian laba dengan nama dan jam apapun, biaya yang dibebankan kepada kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota lainnya. Kemudian pembentukan dana cadangan. Nah, ini kecuali ya untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan oleh KMK, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan untuk jaminan sosial, cadangan yang dibentuk oleh LPS, cadangan biaya reklamasi, biaya reforestasi, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah. Kemudian ada premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan dan dalam bentuk natural dan kenikmatan kecuali, ada pengecualian ya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan diberikan di daerah tertentu atau diberikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan oleh KMK. Jadi ada natural yang termasuk non-deductible ya. Jadi kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi ini termasuk deductible ya, boleh ya. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan oleh atau sebagai deductible expense, serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Kemudian ada pajak penghasilan.
Kemudian biaya-biaya lain yang dapat dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang jadi tanggungan. Kemudian ada gaji anggota persekutuan, firma, atau persero komoditor yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan sanksi administrasi di bidang perpajakan. Jadi ini semuanya tadi itu non-deductible ya, jadi tidak boleh dibebankan. Oke, di sini ada perbedaannya dari non-deductible dan deductible. Jadi misalnya di sini ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, di sini termasuk non-deductible. Tapi apabila biaya tersebut digunakan untuk penggantian biaya pengobatan, jadi sudah terjadi ya pengobatannya, itu termasuk deductible. Kemudian untuk makan siang, nah makan siang bila hanya diberikan kepada sebagian pegawai ini non-deductible, tapi apabila makan siang ini diberikan kepada seluruh pegawai maka dia deductible, boleh dibebankan. Kemudian ada PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, ini berbeda ya dengan tunjangan pegawai. Jadi berbeda juga nanti dalam perhitungan PPh 21. Kemudian apabila ada biaya jamuan tanpa daftar nominatif, ini dia termasuk non-deductible. Tapi apabila biaya jamuan ini dilengkapi dengan daftar nominatif, maka boleh dibebankan atau deductible. Oke, di sini jadi ada contoh ya. Contoh laporan laba rugi suatu perusahaan. Di sini ada penjualan bruto, kemudian dikurangi retur penjualan dan diskon penjualan, menghasilkan penjualan itu. Kemudian ada harga pokok penjualan, kemudian kita ketahui laba bruto dan biaya-biaya lainnya ya. Di sini ada biaya gaji, biaya penggantian pengobatan, pemberian kupon makan siang, pendidikan karyawan, promosi dan biaya iklan, jamuan makan, telepon, perjalanan dinas, dan penyusutan. Oke, di sini ada keterangan tambahannya. Jadi keterangan ini yang kalian gunakan nanti dalam proses rekonsiliasi fiskal. Jadi yang pertama, di sini ada keterangan bahwa beban gaji terdapat pembelian natura kepada pegawai sebesar 50.350.000. Kemudian ada beban pendidikan karyawan yang merupakan beasiswa kepada anak karyawan dan jamuan makan siang sebesar 10 juta yang tidak ada daftar nominatif. Oke, selanjutnya kita buat ya rekonsiliasinya. Oke, di sini ada dua yang dikoreksi, yaitu akun pendidikan karyawan dan jamuan makan. Oke, di sini tadi secara komersial untuk pendidikan karyawan ada 537.280.000. Nah, ini kita koreksi semua, karena tadi kan tidak ada keterangan nominalnya ya. Berarti seluruh beban pendidikan karyawan ini merupakan beasiswa kepada anak karyawan. Jadi, ini harus kita koreksi, ya. Kita koreksi positif. Sehingga nanti dalam laba rugi fiskal di sini, beban pendidikan karyawan ini tidak boleh dibebankan. Jadi, tidak ada ya dalam fiskal. Nanti jadinya 0, kita koreksi seluruhnya. Kemudian untuk jamuan makan, jadi di komersial kan ada 528.400.000, kita koreksi 10 juta, karena tadi yang 10 juta ini tidak ada daftar nominasi. Sehingga untuk jamuan makan yang boleh dibebankan hanya 518.400.000. Jadi pemberian beasiswa pada anak perusahaan ini merupakan biaya yang tidak ada hubungannya dengan 3M. Ya, jadi harus kita koreksi positif. Sedangkan jamuan makan ini kan tidak ada daftar nominatifnya ya. Nah, karena tidak ada daftar nominatif, jadi tidak boleh kita bebankan sebagai biaya. Sehingga yang boleh dibebankan hanya 518.400.000. Ini ya, ini contoh dari rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini.